Pemirsa foundernya kan. Kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Jurnalis cilik. Oke, kita akan jelaskan ya. Jadi di Bank Indonesia itu bukan tempat untuk menabung. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang tugasnya menjaga dan memelihara nilai rupiah mata uang kita. Betul sekali. Jadi kalau uangnya kotor, bisa ambil ke kanan, ini aja mama, jangan dicuci ya uangnya. Nanti kalau uangnya dicuci, bisa lagi. Oke, kembali ke pastinya. Kamu yuk. Halo, guys, misi guys. dan ahli mutiara silanya yang telah berhasil mendapatkan penghargaan. Jadi lomba internasional lomba internasional di Cina ini adalah lomba yang disponsori oleh Menteri Tourism, jadi Menteri Pariwisata dari Pendidikan dari pemerintah Cina. Lomba ini di Indonesia yang berhasil fotonya terpilih dan dipamerkan di Beijing dan juga di beberapa kota dari di Cina ya. Dan saya dari jurnalis-jurnalis yang lain ya, saya pesan untuk tetap semangat dan ikutilah juga jejak-jejak dari Tanti dan Mutiara Sila ya, untuk ikut serta dalam kompetisi-kompetisi baik di dalam negeri maupun internasional yang nanti akan membawa harum negara Indonesia, dan juga jika memang mendapat suatu penghargaan nanti bisa diundang ke luar negeri ya. Jadi semangat terus ya.
para jurnalis cilik semangat terus. Ada adik-adik calon jurnalis cilik ya. Semangat ya adik-adik. Semoga tadi Mbak siapa? Sheila dan tadi menginspirasi ya. Nanti jangan mau ke Tiongkok lagi, langsung ke Amerika, ke London ya. Ya, Anda pemain global masa depan kita. Ya, jadi juga saya ya, Bu Ali, Pak Ali, apa ya, mendorong ya, mengantar ya generasi emas Indonesia ke depan. Baik, jadi kita dari Kota Tua, ya Kota Jakarta, Bu, mengucapkan terima kasih sekali ya kepada Bank Indonesia, kantor perwakilan, juga dari Museum Bank Indonesia dan komunitas jurnalis cilik dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Karena kita di Yayasan Kota Tua tentu mendukung setiap kegiatan yang bersifat edukasi maupun sosial. Apalagi kita lihat tadi apa literasi keuangan museumnya itu kan literasinya ya. Jadi adik-adik harus mengenal nih kalau udah masuk Bank Indonesia tahu sejarah uang. Terus baru ceritain apa pengalamannya Kaju waktu itu berpetualang. Ya. Saya Ahmad Arjuna, kelas 6, sekolah di Tarbiyatul Islamiyah. Jadi apa tadi pengalamannya lagi untuk rupiah? Guru bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan rupiah dan tidak boleh merobek atau merusak rupiah. Keren banget ya, kerennya sebetulnya ya. Ya sekarang gantian yang di kanan. Yang kanan. Ya, siapa namanya? Berapa? Namanya si Pak Sarah, kelas B, sekolah di SD Sekolah Indah. Oke, gimana tadi pengalamannya untuk belajar? Namanya saya bisa tahu ternyata kalau di BI itu tidak bisa menabung dan kita harus merawat rupiah. Ini susah soalnya ya. Ya sekarang dipilih lagi. Namanya siapa? Nama saya Fawas Dayana Nesa, saya kelas 6, sekolah di Tarbiyatul Islamiyah. Mana tadi? Saya bisa mengetahui berapa saja nominal rupiah dan apa itu singkatan BI, Apa singkatannya? Bank Indonesia. Nama saya Egi Nur Fauziah, kelas 6, sekolah di Universitas Indonesia. Pengalamannya yang didapat apa tadi? Saya bisa tahu tentang uang rupiah, arti singkatan dari BI. Terus juga cara merawat uang yang benar. 5J, cara 5J. Aja apa? 1, jangan dicoret-coret. 2, jangan dibasahin. 3, jangan dilipat. 4, jangan Sama tiga sebetulnya Pak. jadi sobek. Yang 5, jangan diulur. Wih, keren banget. Keren banget. Tuh, dikasih aja. Masih ada nggak? Sama. Ternyata ya, kalau kita lihat yang kasih sambutan, kayaknya bisa diwakilkan kayaknya. Dede, makasih ya. Nanti kalau kita lagi bicara, jadi gini, kita nggak apa-apa kita belajar ke masa lalu, tapi anak-anak mesti punya juga. Kalau saya melihat masa lalu seperti itu, lihat sekarang seperti ini, lalu ke depan saya maunya gimana? Karena ke depan itu nanti saya mau bilang ke adik Apa? saya di semuanya ya. Anak-anak lah yang akan menentukan mau kemana kita.
Mau digital, jadi deh digital, apalagi disebut di bulan puasa, jadi kayaknya ya. Jadi BI bikin rupiah digital. Amin dong, amin. Nah sekarang, yuk. Keren. Soalnya kalau misalnya, lumayan kakak tuh, ya Allah. Ya, jadi gini, tadi kan jalan-jalan ngeliat ke lorong waktu masa lalu, ya kan? Nah, terus kalau misalnya nanti kita masuk ke lorong waktu masa depan, lihat ke depan, nanti kalau udah dewasa, kepengen rupiah tuh kayak gimana? Uang tuh kayak gimana? Dengerin aja. Lebih apa? Gak apa-apa, ada lebih banyak di kantong saya juga boleh, gak apa-apa jawabnya. Di kantong saya. Nurut. Apalagi bakal lebih kecil bentuknya atau lebih mudah dikantongin atau gimana di depan. Uang itu akan Nah, bagus juga. uang itu Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, tenang aja. uang itu akan berguna di masa depan nantinya. Iya, ini berguna. Misalnya buat apa? Berguna. Tabung, Setelah itu buat bisa makanan, minuman. perlu gak sih sebanyak itu uangnya? Ada yang warna merah, biru, hijau, perlu gak sih? Perlu. Ya. Kamu senang yang warna apa? Warna merah, kenapa suka warna merah? Irisan foundernya kan. Kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Mana si Nopal? Satu, dua, tiga. Ada lagi? Bank lain sama Bank Indonesia. Bank lain untuk menyimpan duit, kalau Bank Indonesia menukar uang receh. Itu sama ya. Jawaban yang di samping ya. Mungkin ada gambar berbayang gitu kira-kira ya. Ada gambar pahlawan seperti itu. Nah, berarti asli. Terus diraba. Diraba ini teksturnya memang kasar rupiah. Kertasnya berbeda dengan kertas adik-adik menulis di sekolah gitu kan ya. Nah, coba kasar kan? Nah, dan juga di sini ada beberapa aspek pengaman. Jadi pengaman rupiah ada tali pengaman, ada juga tekstur untuk perabaan untuk kaum disabilitas tunanetra. Kepala dan lada. Hal inilah yang membuat orang-orang Eropa ramai-ramai datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Saking mahalnya, satu pot pohon lada itu bisa ditukar dengan gedung 3 lantai di kota Amsterdam. Mahal kan? Kerajaan Demak saat menyerang Portugis di Selat Malaka. Dan saking besarnya saat ditembak meriam, kapal ini hanya lecet saja.
Dan di atas teman-teman terdapat dayung kemudinya. Itu yang ukuran medium, karena ada yang ukurannya lebih besar. Ya, mari. Medium itu yang sedang. Nah, pada pertemuan berikutnya teman-teman bisa melihat para penjelajah asing yang pernah datang dan singgah di Nusantara. Ada Marco Polo dari Italia, Laksamana Kengo dari Cina, Juan Sebastian Delgado dari Spanyol. Tingginya korupsi yang dilakukan oleh karyawan VOC. Ternyata sejak zaman dulu korupsi sudah bisa menghancurkan sebuah tatanan masyarakat. Nah, sejak saat itu di Batavia tidak ada bank, dan baru pada Januari 5 sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia harus memiliki uang sendiri. Baru pada Oktober 1946 Indonesia pertama kali mengedarkan uang dengan nama ORI atau Oyang Republik Indonesia. Sayangnya uang ORI tidak bisa terdistribusi ke seluruh wilayah Republik karena bantuan Belanda, sehingga setiap daerah mengeluarkan uangnya sendiri dengan nama ORIDA. Jadi lalu muncul ada namanya uang Aceh, Nias, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jogja, Solo dan sebagainya. Dan uang-uang ini hanya berlaku di kota itu saja. Seluruh saham Daya Pasbar dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Nah, salah satu tugas pertama dari Bank Indonesia diminta untuk cetak uang banyak-banyak digunakan untuk membeli senjata dan amunisi. Menunduk semuanya teman-teman. Duduk. Ayo duduk, jalan pelan, duduk. Nah, di tahun 1960-an, Bank Indonesia juga membantu dalam perebutan wilayah Irian Barat dengan cara membuka kantor BI yang baru dan juga mengedarkan uang khusus rupiah Irian Barat. Selain itu juga keadaan ini sepatunya jebol, jadi teman-teman bisa membeli sepatu sendiri tanpa harus menyusahkan orang tua kalian. Itu adalah hakikat dari menabung, dan orang tua mulai menabungnya di bank. Ya, antara lain ini. Tapi gara-gara uang rupiah kita kalah pada uang dolar. Dari yang 2.300 per US dollar terasa hingga 14.500 per US dollar. Akibatnya ada 16 bank yang ditutup. Terus di kota-kota besar di Indonesia pada akhirnya gara-gara sosial politik juga gak menentu, terjadi banyak demonstrasi, kerusuhan, penjara. Apalagi masuk rumah kan buka bertemu. Dan di sini adalah gambaran kerusuhan di Jakarta pada waktu itu. Nah, di bagian ini ada titik-titik kerusuhan di kota Jakarta. Cilincing mana Cilincing? Waduh, Bang Priok sebelahan tuh. Nah, cuman kakak nggak bisa cerita soal kerusuhan 98 kayak apa. Teman-teman nanti bisa tanya ke orang tua atau ke gurunya ya. Kakak nggak bisa cerita karena kakak kelahiran tahun 2004, jadi 98 belum lahir. Iya, 19 tahun. Masya Allah. Untuk mengatasi tadi Bisa dimulai tuh. Museum Bank Indonesia. Dan dari selasar ini kita bisa melihat keindahan interior di bagian dalam dari gedung Museum Bank Indonesia yang ditopang dengan banyak pilar-pilar besar
yang menunjukkan kekokohan sebuah gedung. Dan di area lapangannya biasa digunakan sebagai acara seni budaya, pentas seni, nggak main bola. Kalau main bola jatuh, dengkulnya lumayan ya. Oke, habis ini kita